Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi dari karya tulis ilmiah saya dengan judul Pemanfaatan limbah cangang telur sebagai substitusi parsial kalsium karbonat pada pembuatan pelamir. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya dulu. Oke, next. Nah, nama saya adalah Farhan Ahmad Azzuhri. Saya dari Man 1 Blitar, alamat saya di RT 1 RW 8, Dusun Sukorejo, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Oke, next. Nah, latar belakang saya untuk memilih latar belakang saya memilih cangang telur sebagai bahan campuran pembuatan pelamir adalah karena produksi telur ayam di Indonesia itu setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), pada tahun 2018, produksi telur di Indonesia itu mencapai angka 4.688.120 ton. Nah, pada tahun 2019, produksi tersebut meningkat menjadi 4.753.382 ton. Nah, sebesar 10% bagian telur merupakan cangang telur, sehingga dalam satu tahun jumlah limbah cangang telur di Indonesia diperkirakan mencapai 475.338,2 ton. Nah, cangang telur sendiri itu tersusun kira-kira atas 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, 4% bahan organik terutama protein. Nah, karena kandungan kalsium karbonat yang sangat tinggi inilah yang mempertimbangkan saya untuk memilih cangang telur sebagai bahan campuran pembuatan pelamir. Oke, next. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi cangang telur ayam sebagai substitusi parsial bahan pembuatan pelamir? Nah, yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan cangang telur terhadap daya lekat pelamir? Itu untuk rumusan masalah. Ya, lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui potensi cangang telur ayam sebagai substitusi parsial bahan pembuatan pelamir. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan cangang telur terhadap daya lekat pelamir. Oke, next. Nah, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya laksanakan di Man 1 Blitar pada tanggal 21 Mei 2022 sampai tanggal 25 Mei 2022. Oke, lanjut ke instrumen penelitian. Nah, alat dan bahan yang saya perlukan adalah yang pertama cangang telur, yang kedua adalah kalsium karbonat komersial, yang ketiga adalah lem rajawali putih, yang keempat adalah pelamir yang sudah jadi. Untuk pelamir yang sudah jadi itu untuk kontrol kualitasnya sebagai bahan pembanding kualitas antara pelamir dengan campuran cangang telur dengan pelamir asli. Terus yang kelima adalah papan lesplang, itu untuk objek eksperimen, tempat untuk bereksperimen melekatkan pelamir itu. Terus yang keenam adalah sendok semen, yang ketujuh mortar, dan kedelapan adalah handphone untuk dokumentasi. Oke, next. Nah, ini adalah foto-foto bahan yang diperlukan beserta hasil aplikasi bahan. Nah, yang bahannya diperlukan itu adalah yang dimulai dari paling kanan itu lem rajawali putih. Terus sebelah kirinya yang dekat dengan kamera itu pelamir yang sudah jadi, mantap, pelamir yang memang benar-benar pelamir. Terus yang kirinya lagi itu adalah kalsium karbonat, sedangkan yang tengah paling jauh itu dibungkus plastik itu adalah cangang telur bubuk. Terus yang di bawahnya itu adalah papan lesplang untuk eksperimen objek. Nah, hasil aplikasi bahan ada pada foto di bawahnya itu, bisa dilihat. Oke, next. Nah, cara pembuatan. Yang pertama-tama yaitu mengumpulkan cangang telur, kemudian dicuci agar bau amisnya hilang, terus dihancurkan agar menjadi kecil-kecil. Yang kedua yaitu mengeringkan cangang telur, kemudian di blender sampai menjadi serbuk halus. Nah, untuk pengeringan cangang telur itu bisa di oven
bisa juga dengan disangrai. Terus kalau untuk menghaluskan cangkang telur itu bisa dengan blender atau menggunakan gilingan seperti untuk penggiling kopi yang hasilnya bisa sangat halus itu. Terus yang ketiga adalah membuat pelamir tanpa menggunakan cangkang telur sebagai kontrol. Nah, itu adalah pelamir yang komersial tadi, Kak. Pelamir yang sudah jadi untuk bahan bangunan tadi. Terus yang keempat adalah membuat pelamir dengan menggunakan campuran cangkang telur terhadap CaCO3 dengan variasi perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:4. Yang kelima yaitu menguji pelamir dengan mengaplikasikan pelamir pada lesplang dan mengamatinya. Yang keenam yaitu melakukan uji kualitas pelamir. Oke, next. Nah, hasil pengamatan warna dan tekstur. Nah, di sini bisa dilihat pada pelamir komersial itu mempunyai warna yang putih dan tekstur yang halus. Sedangkan pada pelamir dari cangkang telur itu warnanya tidak begitu putih. Terus teksturnya itu ada yang halus dan ada yang kurang halus, tergantung dari perbandingan cangkang telur yang digunakan. Nah, sebenarnya untuk warna itu bukan masalah karena pelamir itu kan bahan sebagai dasar cat. Jadinya warna tidak akan berpengaruh karena nantinya juga akan tertutupi dengan cat. Untuk tekstur itu kenapa kok ada yang kurang halus? Karena cangkang telur tersebut dihaluskan belum bisa benar-benar halus. Terus juga untuk tekstur itu bersifat opsional, jadinya tergantung dari permintaan orang yang istilahnya tergantung dari permintaan, mau dibikin halus nggak apa, terus mau dibikin kasar juga nggak apa. Terutama kalau kasar itu biasanya untuk aplikasi pada kamar mandi, itu biasanya digunakan kasar agar tidak mudah terpleset. Terus hasil pengamatan daya lekat. Nah, bisa dilihat daya lekat dari pelamir komersial. Nah, setelah digores, pelamir komersial itu menempel di tangan. Nah, bukan hanya di tangan, saya juga menyobanya dengan kain berwarna gelap, itu menempel warna putih gitu. Terus kalau dikasih air itu luntur untuk pelamir komersial. Sedangkan untuk pelamir dari cangkang telur itu tidak menempel di tangan. Jadinya kalau saya gores dengan tangan dan kain gelap warnanya hitam itu tidak ada bekasnya. Terus kalau disiram air, pelamir dari cangkang telur tersebut tidak luntur. Nah, oke, next. Kesimpulan. Yang pertama, cangkang telur memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai substitusi komersial pada campuran pembuatan pelamir karena mengandung kalsium karbonat yang tinggi serta mengandung magnesium dan besi. Nah, yang kedua adalah penambahan cangkang telur pada campuran pembuatan pelamir dapat meningkatkan daya lekat dan ketahanan pelamir terhadap air. Nah, itu kesimpulannya. Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini bukan hanya dari saya saja, karena selain saya sebagai pembuat juga sebagai peneliti, saya juga berkonsultasi dengan 7 orang tenaga ahli di MAN 1 Blitar, dan dari ke-7 orang tersebut mengatakan bahwa memang kalau segi warna dan tekstur itu tidak masalah untuk cangkang telur, tetapi kalau segi ketahanan dan kekuatan itu serta daya lekat itu bagus. Jadinya ya itu adalah keunggulan tersendiri dari pelamir cangkang telur tersebut. Next, oke. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.